Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi pada bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan. Kali ini kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Aldi Saputra, Muhammad Amiruddin, kami akan sedikit menjelaskan tentang materi Badan Wakaf Indonesia yang terdiri dari definisi, landasan hukum, syarat sah, rukun wakaf, manfaat wakaf, dan juga jenis-jenis wakaf. Yang pertama yaitu definisi. Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir atau pengelola aset wakaf yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif, sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Yang kedua yaitu landasan hukum. Menurut Al-Quran, secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu, wakaf termasuk infak fisabilillah. Maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang infak fisabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala tayammamul khabisa minhu tunfiqu walastum biakhidhihi illa an tu'midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyul hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan dari sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 Surat Al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh oleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Menurut hadis, di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab ketika memperoleh tanah di Khaybar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya. Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah Umar memperoleh tanah di Khaybar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaybar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang nilai tinggi nilainya daripadanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya?" Sabda Rasulullah, "Kalau kamu mau,
tahan sumbernya, dan sedekahkan manfaat atau faedahnya. Lalu Umar menyedekahkannya. Ia tidak boleh dijual, diberikan, atau dijadikan warisan. Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berperang di jalan Allah, untuk orang musafir dan para tamu. Bagaimanapun ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang seharusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan. Yang ketiga yaitu syarat sah. 1. Adanya wakif. Wakif adalah pemberi wakaf. Seorang wakif harus berakal sehat, mempunyai harta, dan tidak berada di bawah pengampuan hukum dan merdeka. 2. Harta mauquf. Berikutnya, syarat wakaf adalah harta mauquf, di mana aset yang diberikan sebagai wakaf wajib mengandung nilai benda halal, berwujud nyata, dan sebelumnya dimiliki oleh wakif atau sebelum dipindah tangankan. 3. Mauquf alaih. Mauquf alaih adalah penerima harta yang wakaf baik perorangan atau badan tertentu. Penerima wakaf harus secara tegas mengikrarkan wakaf dipergunakan untuk kepentingan umum dan ibadah, dan mampu menjelaskan rencana penggunaan harta mauquf. 4. Sighot. Syarat wakaf terakhir yaitu sighot, yaitu akad yang diikrarkan baik berupa tulisan maupun lisan dari wakif secara saat itu juga, tidak terbatas waktu, tidak diikuti secara batil, dan tidak dapat dibatalkan. Yang keempat yaitu rukun wakaf. Rukun wakaf adalah tata cara menjalankan wakaf secara berurutan. Bila terdapat salah satu yang tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan wakaf tidak sah. Adapun rukun wakaf adalah berikut ini. Pemberi wakaf menyerahkan benda yang diwakafkan setelah diisyaratkan memenuhi aturan. Wakaf diterima oleh penerima baik perorangan atau lembaga yang jelas. Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad dilaksanakan. Wakif mengikrarkan akad secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakafnya. Harta wakaf mutlak menjadi milik masyarakat umum dan tidak dapat diklaim lagi sebagai pemilik pemberi wakaf. Yang kelima yaitu manfaat wakaf. 1. Mendapatkan manfaat secara religius. Memperoleh manfaat dari sisi spiritual merupakan manfaat wakaf yang didapatkan pemberi atau wakif. Faktanya, manfaat dari aset atau harta wakaf bersifat kekal, apalagi jika objeknya terus digunakan oleh khalayak umum, sehingga pahala pemberi wakaf mengalir deras dan terus menerus meskipun sang wakif telah meninggal. 2. Meningkatkan hubungan persaudaraan. Dari sisi pemberi dan penerimanya, manfaat wakaf adalah mampu meningkatkan hubungan persaudaraan. Pemberi wakaf bisa membantu banyak orang melalui harta yang diwakafkan, sedangkan masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya bantuan tersebut. Akhirnya, hikmah wakaf bukan hanya dirasakan masing-masing individu penerima atau pemberi saja, melainkan juga hubungan ke masyarakat secara menyeluruh. 3. Membantu pihak-pihak kurang beruntung. Manfaat wakaf berikutnya adalah membantu pihak-pihak kurang beruntung daripada kita, baik bentuknya wakaf produktif atau konsumtif. Wakaf konsumtif dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sedangkan wakaf produktif dapat membantu meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. 4. Sarana membangun kepedulian sosial. Terakhir, manfaat wakaf adalah sebagai sarana untuk membangun kepedulian sosial. Sebagai seorang makhluk sosial, manusia memerlukan kepedulian agar bisa berfungsi secara maksimal dalam masyarakat. Konsistensi dalam memberikan wakaf akan membantu Anda membentuk kepedulian lebih tinggi, baik secara sosial maupun spiritual.
Yang terakhir yaitu jenis-jenis wakaf. Wakaf sendiri terdapat beragam sekali bentuknya. Selengkapnya tentang jenis wakaf adalah sebagai berikut. Berdasarkan objeknya. Jenis-jenis wakaf pertama yaitu berdasarkan objek tujuan pemberian wakaf. Secara garis besar, wakaf berdasarkan objek dibagi dua, yaitu wakaf ahli dan khairi. Wakaf ahli merupakan wakaf untuk keluarga atau saudara sendiri, sehingga pemanfaatannya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Contoh wakaf ahli yaitu nafkah sehari-hari, membiayai pendidikan adik dan sebagainya. Sebaliknya, wakaf khairi adalah jenis wakaf diperuntukkan kepentingan masyarakat luas. Contoh wakaf khairi seperti pembangunan tanah, bangunan, dan sejenisnya. Berdasarkan jenis yang diwakafkan. Klasifikasi kedua wakaf adalah berdasarkan jenis wakafnya, yang terbagi menjadi golongan pertama, kedua, dan ketiga. Golongan pertama yaitu wakaf berupa benda tidak bergerak di mana bentuknya sulit dipindahkan. Contoh wakaf tidak bergerak seperti masjid, bangunan, pondok pesantren, dan sebagainya. Golongan kedua yaitu wakaf bergerak berbentuk barang. Dalam hal ini termasuk seluruh pemberian mudah dipindahkan selain uang. Contoh wakaf bergerak seperti bibit, tanaman, surat berharga, air, peralatan tertentu, dan lainnya. Sementara itu golongan terakhir yakni benda bergerak berupa uang baik tunai atau non tunai. Berdasarkan waktu. Jenis-jenis wakaf berdasarkan waktunya terbagi menjadi dua, meliputi mu'abbad dan mu'aqqad. Waktu mu'abbad merupakan wakaf yang diberikan tanpa batasan waktu, sehingga pemberian tersebut digunakan selamanya oleh masyarakat. Contoh wakaf adalah masjid, fasilitas umum, dan sebagainya. Sementara itu, wakaf mu'aqqad adalah wakaf dengan pemberian hak guna terbatas. Contoh wakaf mu'aqqad misalnya bantuan pasukan makanan, uang konsumsi, dan sebagainya. Wakaf mu'aqqad umumnya bersifat konsumtif, bukan wakaf produktif. Berdasarkan pemanfaatannya. Jenis terakhir wakaf adalah berdasarkan pemanfaatannya, yang terbagi menjadi wakaf tunai dan produktif. Wakaf tunai merupakan wakaf yang manfaatnya mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Contoh wakaf tunai seperti masjid, uang, kendaraan, pondok pesantren, dan sebagainya. Sedangkan wakaf produktif ialah jenis-jenis wakaf dengan wujud tidak secara langsung mampu dinikmati masyarakat, melainkan dikelola terlebih dahulu dalam aktivitas produktif. Contoh wakaf produktif seperti modal dalam kegiatan produksi, socialpreneurship, beasiswa aktivis sosial, dan sebagainya. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila berkenan dapat memencet tombol subscribe untuk membantu channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.